Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mulai kuliah secara online. Jadi kalau ada yang kurang jelas silakan tanya langsung di Google Classroom ya. Materi kita pada hari ini adalah konsep dasar etika. Kenapa sih kita harus belajar ini? Jadi untuk mengetahui tentang etika, moral, dan bagaimana menerapkannya dalam praktek kebidanan. Langsung aja kita mulai. Yang pertama adalah pengertian etika. Apa sih etika? Nah, menurut Berton, etika adalah nilai-nilai atau norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dirumuskan dalam 3 arti, yaitu tentang apa yang baik dan buruk, kemudian berkenaan dengan akhlak, dan mengatur benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan dan masyarakat. Sedangkan menurut Jones, etika adalah aplikasi dari proses dan teori filsafat moral terhadap kenyataan yang sebenarnya. Kesimpulannya, etika mencakup konsep benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika juga menjadi pedoman atau pegangan seseorang dalam mengatur perilaku. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang melandasi etika. Yang pertama adalah value atau nilai. Nilai merupakan sesuatu yang berguna atau bermakna. Nilai juga bermakna positif bagi seseorang. Kemudian selanjutnya adalah norma. Norma adalah aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu. Norma juga digunakan sebagai pedoman bagaimana seseorang harus bertindak atau berperilaku dengan baik. Selanjutnya adalah sosial budaya atau adat istiadat. Nah, sosial budaya ini dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana sosial budaya seseorang pasti akan mempengaruhi etikanya seseorang tersebut. Kemudian selanjutnya adalah religius. Agama mengandung ajaran moral yang menjadi pegangan bagi perilaku para anggotanya. Terakhir adalah kebijakan atau policy. Pengguna kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut dibuat sangat berpengaruh kepada etika ataupun kode etik seseorang. Selanjutnya adalah sistematika etika. Yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif ini berkaitan erat dengan nilai dan ilmu pengetahuan tentang baik dan buruk tingkah laku manusia di masyarakat yang bersifat pemaparan atau penggambaran saja. Jadi, etika deskriptif ini tidak memberikan penilaian tetapi hanya menggambarkan moralitas individu tertentu. Selanjutnya adalah etika normatif. Nah, di etika normatif ini terjadi penilaian tentang perilaku manusia. Misalnya penolakan terhadap prostitusi. Kenapa seseorang bisa melakukan penolakan terhadap prostitusi? Karena seseorang tersebut telah menilai bahwa prostitusi bukanlah tindakan yang baik. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah metaetika. Metaetika ini berasal dari bahasa Yunani yaitu meta yang mempunyai arti melebihi atau melampaui. Metaetika ini berada di taraf paling tinggi atau lebih tinggi daripada perilaku etis. Selanjutnya adalah tipe-tipe etik. Yang pertama adalah bioetik. Bioetik merupakan studi filosofi yang mempelajari tentang kontroversi dalam etik, menyangkut masalah biologi dan pengobatan. Biasanya bioetik ini menyangkut pada perawatan kesehatan modern, aplikasi teori etik, dan lain-lain. Yang kedua adalah etik klinik atau clinical ethics. Etik klinik merupakan bagian dari bioetik, tapi lebih memperhatikan pada masalah etik selama pemberian pelayanan kepada pasien. Misalnya, persetujuan, penolakan suatu tindakan, atau respon pasien terhadap permintaan tindakan yang kurang bermanfaat atau sia-sia. Yang ketiga adalah nursing etik atau etik keperawatan. Nah, ini merupakan juga bagian dari bioetik, tetapi lebih berfokus kepada tindakan keperawatan serta analisis untuk mendapatkan keputusan etik. Biasanya ini lebih fokusnya ke hak dan martabat pasien atau manusia. Selanjutnya adalah teori etika.
Yang pertama adalah hedonisme. Hedonisme itu berasal dari kata Yunani atau hedon. Ini berkaitan dengan kesenangan atau kebahagiaan dari seseorang. Jadi memang kata hedonisme ini mengandung makna manusia itu kodratnya mencari kesenangan dan berupaya untuk menghindari ketidaksenangan. Yang kedua adalah eudemonisme. Menurut Aristoteles, seseorang mencapai tujuan akhir dengan menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, tujuan akhir ini adalah kebahagiaan. Yang ketiga adalah utilitarian. Nah, kebenaran atau kesalahan dari tindakan tergantung dari konsekuensi atau akibat dari tindakan. Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan baik jika membawa manfaat bagi orang lain, sehingga ukuran baik atau tidaknya dilihat dari akibat. Salah satu alat ukur akibat dari suatu tindakan adalah jumlah kebahagiaan atau jumlah ketidakbahagiaan. Yang keempat atau yang terakhir adalah deontologi. Nah, etika deontologi adalah pandangan etika normatif yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kepatuhan kepada peraturan. Prinsip-prinsip deontologi ini antara lain autonomi, informed consent, alokasi sumber-sumber, dan euthanasia. Nah, yang terakhir adalah peranan etika dan moral dalam pelayanan kebidanan. Nah, memang etika dalam pelayanan kebidanan merupakan isu utama di berbagai tempat, di mana sering terjadi karena kurang pemahaman para praktisi pelayanan kebidanan terhadap etika. Etika dan moral sangat diperlukan untuk menjamin pelayanan yang profesional, akuntabilitas, serta aspek legal dalam pelayanan kebidanan. Etika dan moral dalam praktik kebidanan memiliki beberapa fungsi, yaitu menjaga otonomi dari setiap individu khususnya bidan klien, menjaga melakukan tindakan kebaikan dan mencegah tindakan yang merugikan, menjaga privasi, mengatur manusia berbuat adil, mengetahui suatu tindakan itu dapat terima dan apa alasannya, kemudian mengarahkan pola pikir dalam bertindak, menghasilkan tindakan yang benar, mendapatkan informasi tentang hal yang sebenarnya, memberikan petunjuk terhadap tingkah laku, kemudian untuk mengatur hal-hal yang bersifat abstrak. Nah, banyak contoh kasus mengenai etika dan moral dalam pelayanan kebidanan yang telah kalian kumpulkan pada tugas kalian kemarin. Salah satunya saya ambil dari tugas milik Devita Sari, yaitu terdapat pasien yang tiba-tiba datang ke rumah sakit saat pergantian jam dinas. Pasien tersebut membutuhkan pertolongan segera. Devita mengatakan bahwa meskipun pada saat itu sudah jam pergantian dinas, namun bila tenaga bidan diperlukan, maka bidan harus menunda jam pulang dinasnya demi menolong keselamatan pasien tersebut. Nah, kasus yang Devita Sari ungkapkan ini memang banyak terjadi di lapangan ya. Oleh karena itu dibutuhkan etika dan moral yang baik untuk seorang bidan agar dapat menjadi bidan yang profesional. Sekian materi saya pada hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, kita bisa diskusi di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.